Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya para pendukung setia Timnas Indonesia? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel Garuda Support. Pada konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang pertandingan di Piala Kemerdekaan di mana Indonesia menghadapi Tajikistan. Namun sebelum itu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berkembang. Dan kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon bantuannya agar tidak lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang dan saya lebih bersemangat untuk bagaimana mengupload video-video selanjutnya. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Piala Kemerdekaan merupakan salah satu turnamen yang sengaja dilakukan oleh PSSI untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di dalam turnamen ini ada 3 negara yang diundang untuk turut meramaikan. Dalam hal ini ada Uzbekistan, Tajikistan, dan juga Mali. Dan pada pertandingan pertama, Indonesia sesuai dengan jadwal ketemu dengan Tajikistan. Dan dalam pertandingan tersebut hasilnya seri. Sejujurnya, pertandingan ini bukan kemenangan semata yang dibutuhkan oleh Coach Nova Arianto. Akan tetapi pertandingan ini merupakan bagian daripada ajang seleksi. Karena dari pertandingan inilah yang akan menentukan siapa-siapa yang akan dibawa. Dengan kata lain, dari pertandingan ini yang akan ditentukan skuad untuk dibawa ke Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar. Pada pertandingan malam ini, saya secara pribadi menikmati permainan ini. Walaupun hasilnya seri, namun timnas U17 kita mainnya cukup enjoy. Oke lah, kita akui pada menit-menit awal, dari menit pertama sampai dengan menit ke-17 kalau tidak salah, Garuda Muda selalu ditekan oleh Tajikistan. Namun dengan kesabaran yang mereka miliki, perlahan-lahan mereka mencoba untuk bagaimana keluar dari tekanan tersebut. Dan akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-53 kalau tidak salah, Mirza berhasil membobol gawang Tajikistan. Ini membuktikan bahwa mereka walaupun di bawah tekanan, tapi mereka sangat menikmati permainan itu. Dan mereka juga tidak cepat-cepat untuk bagaimana ingin membobol gawang lawan. Dengan kesabaran yang mereka miliki, perlahan-lahan mereka mengikuti ritme permainan yang diterapkan oleh Tajikistan. Dan itu cukup berhasil. Coach Nova turun dengan formasi 3-4-3, formasi andalannya, dan itu sesuai dengan taktik yang dia terapkan kepada Garuda Muda dan cukup berhasil. Bagi saya secara pribadi permainan ini atau pertandingan ini walaupun hasilnya seri, namun timnas U17 kita sudah cukup. Mereka dalam permainan ini, jika saya secara pribadi melihat bahwa mereka sudah cukup lama dan chemistry mereka sudah terbangun. Buktinya build up serangan yang mereka lakukan, terbukti mereka lebih kompak dalam bagaimana bisa mencari ruang. Kemudian dari passing dari kaki ke kaki, ini membuktikan bahwa mereka ini sudah lama membangun chemistry. Garis koordinasi di antara mereka sudah cukup bagus. Hanya saja ada sedikit koreksi di mana pada lini depan, dalam hal ini finishing ataupun penyelesaian, sepertinya harus diperhatikan oleh Coach Nova selaku pelatih. Karena kita penikmat bola, kita penonton, bisanya hanya menyampaikan pendapat kita, bisanya hanya menyampaikan saran, namun pelatih lebih tahu daripada kita. Tapi saya secara pribadi menonton permainan itu sangat enjoy karena Garuda Muda kita main tanpa beban. Mereka main secara lepas.
dan cukup merepotkan Tajikistan. Walaupun secara penguasaan bola kita di bawah Tajikistan, namun timnas kita merepotkan. Secara pribadi saya bilang bahwa mereka merepotkan Tajikistan. Padahal Tajikistan merupakan salah satu negara terkuat karena mereka sudah berkali-kali turut mengambil bagian dalam pelaksanaan Piala Dunia U17. Dan di Piala Asia pun mereka cukup cukup kuat. Pada edisi yang lalu mereka juga pernah jadi runner up dan mereka juga pernah menahan Korea Selatan kalau tidak salah. Ini membuktikan bahwa Tajikistan adalah lawan yang cukup tangguh. Namun kita perlu berbangga bahwa walaupun sekuat apapun Tajikistan, timnas U17 kita masih mampu mengimbangi permainan mereka. Dan pada pertandingan selanjutnya, pada hari Jumat kalau tidak salah, mereka akan kembali menghadapi Uzbekistan kalau tidak salah. Ini yang akan menjadi pertandingan krusial karena dua tim terakhir ini merupakan tim terkuat juga karena pada pertandingan sebelumnya Mali berhasil mengalahkan Uzbekistan karena walaupun Mali mengalahkan Uzbekistan tapi Uzbekistan merupakan salah satu tim terkuat juga yang diunggulkan untuk menjadi juara pada turnamen ini. Nah teman-teman sekalian, mari tetap kita dukung terus timnas kita baik dari senior sampai dengan kelompok umur karena mereka yang akan berjuang untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat negara ini, bangsa ini dalam hal sepak bola. Maka mari kita dukung mereka terus, kita doakan mereka terus, mereka berjuang di lapangan, kita dukung mereka dengan doa dari luar. Oke? Tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.